Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Miss harapkan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, sambil mendengarkan penjelasan dari Miss, silakan dibuka buku paket kalian, buku modul kalian halaman 44 ya. Sebelum ke materi pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Lalu, siswa dapat memahami simpulan berdasarkan isi bacaan. Siswa dapat mengetahui tujuan desain karya embalase dan langkah-langkah untuk membuat karya embalase. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami hak anak sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Baik anak-anak, tanpa menunggu waktu lama, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai yang namanya kalender Masehi. Ya, kata kalender mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Kalender adalah sebuah alat untuk memperhitungkan waktu, baik itu dibagi dalam bentuk hari, minggu, bulan, atau tahun ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kalender Masehi. Nah, kalender Masehi disebut juga dengan kalender matahari atau kalender Syamsiah karena kala bumi mengelilingi matahari 365/4 hari ya. Lalu penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi. Dalam kalender Masehi, satu tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulan terdiri dari 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari yang hanya 28 hari ya. Sisa 1/4 hari setiap tahunnya dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari dimasukkan ke dalam bulan Februari yang biasanya 28 hari itu menjadi 29 hari. Jadi bulan Februari itu setelah 4 tahun baru dia jumlahnya 29 hari ya. 1 tahun yang terdiri atas 366 hari itu biasanya disebut dengan tahun kabisat. Nah, tahun kabisat yang habis dibagi 4, contohnya 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020. Ya. Jadi pada tahun-tahun ini, tahun yang habis dibagi 4 ini, tanggal pada bulan Februari itu jumlahnya adalah 29 hari. Ini lanjutkan ke kalender Hijriah. Kalender Hijriah disebut juga dengan kalender bulan atau kalender Qamariyah. Dasar perhitungannya adalah kala revolusi bulan, yaitu waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah adalah 354 hari. Ini selanjutkan ke simpulan berdasarkan isi bacaan. Nah, kata kunci ya sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dapat ditemukan berdasarkan informasi atau gagasan pokok tiap paragraf dalam teks ya. Kata kunci yang telah ditemukan kemudian disusun menjadi sebuah simpulan teks. Simpulan merupakan intisari dari teks atau bacaan. Simpulan mewakili isi bacaan secara keseluruhan. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun kesimpulan? Yang pertama, bacalah dengan seksama tiap paragraf dalam bacaan. Lalu, temukan kata kunci tiap paragraf dalam bacaan. Selanjutnya, temukan informasi penting atau gagasan pokok tiap paragraf dalam bacaan. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan berdasarkan informasi penting yang kalian temukan tiap paragraf
dalam bacaan ya. Itu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menyusun kesimpulan. Miss lanjutkan ke desain karya embalase. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu apa itu karya embalase ya. Itu reklame pada kemasan produk. Nah, dalam pembuatan embalase harus mengutamakan kualitas kemasan. Tujuan untuk membuat kemasan produk yang berkualitas dan desain yang menarik diantaranya. Pertama, menjaga kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, mempermudah pemasaran ya. Nah, isi desain embalase adalah gambar dan tulisan. Bisa kalian lihat pada contoh yang sudah berikan di sampingnya, gambar di sampingnya. Ya, desainnya harus jelas, mudah dipahami, warnanya harus menarik sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli produk tersebut ya. Selanjutkan ke cara untuk membuat atau langkah-langkah untuk membuat karya embalase. Pertama, siapkan alat, bahan, rancangan karya, dan desain karya embalase yang kalian akan buat. Terus, gambarlah rancangan bentuk kemasan pada kertas gambar. Lalu, hiaslah kemasan sesuai desain yang kalian buat. Hiasannya harus menarik ya, sehingga menarik perhatian konsumen. Merangkai rancangan kemasan yang telah dihias. Dan yang terakhir, menyempurnakan kemasan produk, misalnya diberikan warna biar lebih menarik ya. Langkah-langkah untuk membuat karya embalase. Miss lanjutkan ke hak anak sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kalian sebagai seorang anak itu mempunyai hak ya, mempunyai hak diatur dalam undang-undang ya. Nah, setiap anak itu memiliki jaminan perlindungan dalam undang-undang. Bisa kalian lihat contoh gambar di sebelahnya ya, ada orang tua dan ada anaknya. Setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak-hak yang dimiliki anak diatur dalam perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang hak anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu yang mengatur tentang hak kalian sebagai seorang anak. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Miss akan selipkan tugas ya. Tugas kalian silakan dibuka buku modul kalian halaman 48. Di sana ada soal muatan bahasa Indonesia dan PPKN ya. Silakan bisa dijawab langsung di buku modulnya atau bisa juga di buku latihan ya. Untuk persiapan kalian nanti untuk ulangan tema 8 ya. Silakan dijawab-jawab dulu. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video pembelajaran dari Miss ya. Semoga tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan kalian supaya tetap sehat, supaya tetap fit ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video-video pembelajaran kita selanjutnya. Dadah.